Perkenalkan, nama saya Filia Aryanilai. Di sini saya akan membahas materi tentang target organ. Yang pertama ada membran sel. Setelah toksin masuk ke dalam tubuh, kontak pertama adalah membran sel. Membran sel tersusun atas molekul protein bersifat polar dan lipid bersifat nonpolar. Sifat lipofil dari toksikan membuat toksikan mudah diserap oleh membran sel yang mengandung lipid sehingga toksikan dapat bercampur dengan lemak dalam membran kemudian berproses masuk ke dalam tubuh. Yang selanjutnya ada efek toksik. Efek toksik yang timbul pada organ sasaran sangat bervariasi. Variasi tersebut tergantung pada sifat toksikan, jenis organ sasaran, serta mekanisme kerja toksikan. Efek toksikan timbul karena interaksi biokimiawi terjadi setelah toksikan atau metabolitnya bergayut dengan struktur reseptor molekul sel. Efek toksik dibagi atas beberapa jenis, yaitu yang pertama, efek lokal dan sistemik. Efek lokal adalah efek kesehatan yang timbul hanya pada bagian yang kontak dengan toksikan. Contohnya, toksikan yang dapat menimbulkan efek lokal pada saluran pencernaan adalah toksin yang bersifat kaustik. Yang kedua, efek berpulih atau nirpulih. Efek berpulih adalah efek kesehatan yang dapat hilang sendiri atau umumnya setelah tidak ada lagi kontak antara tubuh dan toksikan atau setelah semua toksikan diekskresi keluar tubuh. Efek nirpulih adalah efek yang dapat hilang dan akan menetap di dalam tubuh. Efek nirpulih ini dapat berupa timbulnya gangguan anatomi atau fisiologi. Yang ketiga ada efek segera atau efek tertunda. Efek segera adalah gangguan kesehatan yang langsung timbul segera setelah tubuh mengalami kontak dengan toksikan. Efek tertunda adalah efek yang tidak langsung timbul setelah kontak dengan toksikan, melainkan memerlukan waktu sebelum akhirnya menimbulkan efek. Yang keempat adalah efek perubahan morfologis atau perubahan fungsional. Efek morfologis adalah perubahan bentuk atau morfologi tubuh manusia akibat pajanan toksikan. Efek fungsional adalah efek yang menyerang atau mengakibatkan perubahan pada fungsi fisiologis tubuh, misalnya efek yang mengganggu sistem biokimiawi tubuh. Yang kelima ada alergi atau efek idiosinkrasi. Efek alergi adalah efek yang muncul akibat terjadinya reaksi antara antigen dengan antibodi yang ada di dalam tubuh. Efek idiosinkrasi adalah efek yang muncul akibat terjadinya reaksi hipersensitif dari tubuh terhadap toksikan. Yang keenam adalah ada respon bertingkat atau respon kuantal. Respon intensitas atau jenis efek yang timbul semakin meningkat seiring dengan dosis pajanan yang semakin meningkat. Selanjutnya adalah ada organ sasaran. Organ sasaran merupakan bagian tubuh tempat terjadinya dan dituju oleh suatu toksikan untuk kemudian menimbulkan efek pada organ sasaran tersebut. Faktor penentu organ sasaran dari suatu toksikan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepekaan organ. Setiap organ dalam tubuh memiliki kepekaan yang berbeda-beda. Sebagai contohnya neuron atau sel saraf dan otot jantung peka apabila terjadi kekurangan oksigen. Yang kedua ada penyerapan. Penyerapan dapat berlangsung melalui berbagai macam organ di dalam tubuh. Salah satunya adalah pada organ saluran pernapasan dan kulit. Selanjutnya ada ambilan selektif atau afinitas. Afinitas dari setiap organ sasaran berbeda-beda. Sebagai contoh, epitel alveolus tipe 1 dan 2 dalam paru-paru memiliki afinitas yang tinggi terhadap toksikan jenis parakuat. Yang keempat adalah ada biotransformasi atau bioaktivasi. Proses biotransformasi atau bioaktivasi berbeda-beda pada setiap organ sasaran. Hampir semua metabolit aktif
hasil dari proses biotransformasi terlaksana di hati, kecuali brombenzen yang tersimpan di ginjal. Yang kelima ada mekanisme pemulihan. Mekanisme pemulihan juga berbeda pada setiap organ sasaran. Contohnya ada MNU yang ada di otak, ginjal, dan hati. Selanjutnya mekanisme kerja. Mekanisme kerja di membran sel atau di organel subseluler seperti nukleus, mitokondria, lisosom, dan retikulum endoplasma untuk melawan toksikan yang masuk ke dalam tubuh diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia molekul sasaran. Selanjutnya ada toksikologi ginjal. Toksikan yang menimbulkan kelainan ginjal disebut sebagai nefrotoksikan. Dengan kata lain, organ sasaran nefrotoksikan adalah ginjal. Berikut beberapa contoh toksikan ginjal di tempat kerja. Yang pertama ada logam, misalnya arsen. Yang kedua ada pelarut hidrokarbon berhalogen, misalnya CCl4. Selanjutnya pelarut glikol, misalnya etilen glikol. Selanjutnya ada toksikan di pabrik plastik dan resin, misalnya stiren. Selanjutnya herbisida, misalnya paraquat dan diquat. Efek kesehatan yang disebabkan oleh nefrotoksikan yaitu yang pertama merusak tubulus. Gumpalan tubulus yang lepas menimbulkan obstruksi tubular, meningkatkan tekanan tubular, dan menurunkan GVR. Yang kedua, mengubah hemodinamika internal yang lepas yang menimbulkan vasokonstriksi, menyebabkan hipoksia medular, menimbulkan kerusakan tubular, atau menurunkan tekanan perfusi, tekanan hidrostatik di glomerulus dan GFR. Yang ketiga, mengubah fungsi glomerulus yang berakibat terjadinya penurunan GVR. Selanjutnya ada toksikologi hati. Hati merupakan organ terbesar yang ada di dalam tubuh manusia. Di dalam hati terjadi metabolisme yang kompleks. Proses metabolisme yang terjadi di hati dapat berupa detoksifikasi dan bioaktivasi. Dalam metabolisme toksin, hati memegang peran yang amat penting. Hati merupakan organ tempat di mana sebagian besar metabolisme toksikan berlangsung. Proses metabolisme tersebut biasanya juga dibuat proses biotransformasi yang bertujuan untuk mengubah toksikan menjadi kurang toksik atau tidak toksik, dan agar lebih mudah dikeluarkan dari dalam tubuh. Jenis kerusakan hati akibat toksin. Karena fungsinya sebagai tempat metabolisme, sebagian besar toksikan hati menjadi lebih rentan mengalami kerusakan. Kerusakan tersebut dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama adalah perlemakan hati, yang merupakan kondisi terjadinya akumulasi lemak, terutama trigliserida di dalam hati. Yang kedua ada kolestasis, yang merupakan kondisi kerusakan fungsi hepatobilar hati. Selanjutnya ada nekrosis, yang merupakan kondisi kerusakan sel hati mengalami kerusakan yang berakibat pada kematian sel hati tersebut. Selanjutnya ada toksikologi kulit. Kulit tubuh manusia berperan sebagai pemisah antara lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Selain itu, kulit juga merupakan salah satu pintu masuk toksikan. Toksikan masuk melalui kulit dengan cara kontak. Kontak antara kulit dengan toksikan terlihat simpel atau lokal, namun di balik itu dapat muncul akibat yang kompleks atau gangguan sistemik. Dermatosis merupakan efek
yang terjadi pada kulit terutama akibat pajanan toksikan. Berikut ini merupakan contoh-contoh dermatosis beserta toksin penyebabnya. Yang pertama ada dermatitis kontak iritan. Dermatitis kontak iritan terjadi karena iritasi primer atau tanpa reaksi imun. Yang kedua ada dermatitis kontak alergik. Dermatitis kontak alergik timbul akibat terjadinya reaksi imun tipe 4 yang spesifik. Reaksi ini dapat timbul walaupun hanya dengan pajanan toksikan dosis kecil. Pada reaksi ini terjadi 3 fase kontak pertama, yaitu refrakter, induksi, dan elisitasi. Selanjutnya ada dermatitis fotosensitisasi atau fotoalergi. Dermatitis jenis ini timbul akibat terjadinya reaksi imun tipe 4. Dermatitis fotosensitisasi disebabkan oleh sinar ultraviolet. Selanjutnya ada gangguan pigmen. Gangguan pigmen yang terjadi dapat berupa hipopigmentasi atau kekurangan pigmen, atau hiperpigmentasi atau kelebihan pigmen. Hiperpigmentasi dapat disebabkan oleh toksin seperti petroleum, senyawa koltar, buah-buahan, sayuran, sinar matahari, atau trauma. Selanjutnya ada ulcerasi. Ulcerasi pada kulit dapat disebabkan oleh toksikan berupa semen, logam, atau krom. Yang berikut ada kanker kulit. Telah diketahui bahwa koltar, sinar ultraviolet dari matahari, dan petrokimia dapat menyebabkan kanker kulit. Selanjutnya ada toksikologi sistem pernapasan. Toksikan paru-paru umumnya berbentuk gas, uap, dan aerosol. Semua bentuk tersebut merupakan tempat yang mudah terinhalasi untuk kemudian masuk ke dalam paru-paru. Yang pertama ada gas, yang merupakan substansi pada tekanan dan suhu kamar berada dalam fase gas. Yang kedua ada uap, yang merupakan fase gas dari substansi cair, misalnya uap air. Yang ketiga ada aerosol, yang merupakan substansi yang stabil dari partikel padat atau cair di udara. Selanjutnya ada klasifikasi toksikan paru-paru. Toksikan paru-paru dapat diklasifikasikan berdasarkan proses patologik yang dihasilkan setelah toksikan tersebut masuk ke dalam paru-paru. Klasifikasi tersebut adalah asfiksa, iritasi, infeksi, imunologik, struktural, dan neoplasia. Selanjutnya ada kelainan paru-paru akibat toksikan paru-paru. Kelainan paru-paru akibat toksikan paru-paru yaitu ada iritasi paru-paru, asma atau bronkitis, pneumonia hipersensitif, emfisema, alergi alveolitis, pneumokoniosis, dan kanker paru-paru. Selanjutnya ada uji toksisitas, yaitu yang pertama fasilitas pajanan, yang kedua ada pemilihan hewan, dan yang ketiga ada dosis. Nah, dosis merupakan banyaknya toksikan yang masuk ke dalam tubuh. Dosis dapat berbeda pada tiap-tiap hewan coba atau manusia, berbeda-beda bergantung pada konsentrasi pajanan, waktu pajanan, dan kerentanan individu. Selanjutnya ada toksikologi sistem saraf. Sistem saraf pada manusia dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Sementara itu, sistem saraf perifer terletak pada saraf otak dan saraf terdiri atas saraf sadar, yaitu untuk fungsi motorik dan sensorik, dan saraf otonom, yaitu saraf simpatis dan parasimpatis. Selanjutnya ada toksikan sistem saraf.
Toksikan yang menyerang sistem saraf dikelompokkan berdasarkan efek yang ditimbulkan, yaitu toksikan penghambat impuls saraf, toksikan penyebab anoksia, toksikan perusak sistem saraf, dan toksikan karsinogenik saraf. Nah, yang pertama ada toksikan penghambat impuls saraf, itu ada blocking agent. Yang kedua ada depolarizing agent. Yang ketiga ada stimulan. Selanjutnya toksikan penyebab anoksia, ada anoksia asfiksial, anoksia iskemik, anoksia sitotoksik. Selanjutnya ada toksikan perusak sistem saraf. Ada perusak neuron, perusak sarung milein, perusak saraf motor perifer. Yang keempat ada toksikan karsinogenik, dapat menimbulkan astrocytoma. Toksikan penyebab kanker otak seperti nitrosourea. Selanjutnya ada toksikologi mata. Toksikan mata berdasarkan bagian organ sasaran, yaitu yang pertama ada kornea. Toksikan kornea golongan asam dapat menyebabkan tingkatan kerusakan yang sangat bervariasi pada kornea, mulai dari kerusakan kecil, kerusakan dangkal, keburaman kornea, hingga perforasi. Yang kedua ada iris, cairan bola mata, dan badan silaris. Yang ketiga ada lensa mata. Efek kerusakan yang terjadi pada lensa mata antara lain katarak. Yang keempat ada retina. Retina memiliki pola pigmen dan terkait dengan fungsi ketajaman mata. Penghambatan metabolisme protein dalam epitel pigmen dapat ditimbulkan oleh klorokuin dan hidrokuin yang menimbulkan afinitas yang kuat pada melanin. Terlepasnya, sebagian retina dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah atau gangguan pada mekanisme pembekuan darah yang terjadi pada mata. Yang kelima ada saraf optik. Toksikan saraf optik mata cukup banyak jenis dan efeknya. Toksikan golongan metanol, CS2, disulfiram, dan talium dapat mengganggu visus. Selanjutnya ada toksikologi sistem reproduksi. Sistem reproduksi memiliki banyak fungsi penting bagi kehidupan manusia. Fungsi sistem reproduksi pada laki-laki berbeda dengan fungsi sistem reproduksi pada perempuan. Efek dan toksikan organ reproduksi, yaitu yang pertama ada gangguan menstruasi dengan toksikan antara lain yaitu anilin, benzena. Yang kedua ada aborsi atau infertil dengan toksikan penyebab aborsi atau infertil antara lain gas anilin dan arsen. Selanjutnya ada pertumbuhan janin terhambat atau berat badan lahir rendah. Selanjutnya bayi lahir prematur yang disebabkan oleh timbal. Selanjutnya ada teratogenik yang disebabkan oleh radiasi. Selanjutnya ada kematian ibu yang disebabkan oleh berilium dan benzena.